Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah persiapan praktikum guna diklat daring PLC dari VDC Malang. Oke, ini adalah program CX1-nya. Kita cek di sini ya. Kita ganti nama device-nya LK1. Kemudian kita setting menggunakan jenis PLC-nya. Kita pakai CP1E. Oke, kemudian kita setting EO-nya. EO-nya kita menggunakan EO 30. Oke. Oke. Nah, kemudian ini persiapan buat pembikinan program PLC-nya. Kita masuk ke panelnya. Oke. Ini panel yang kita gunakan. Oke, ini dari kita membutuhkan minimal 3 push button dan 6 buah lampu indikator. Lampu indikator 3 yang teratas itu kita rencanakan sebagai lampu indikator tegangan 3 fasa. Kemudian untuk yang ini, untuk lampu indikator hijau, ini adalah lampu indikator apabila motor bekerja reverse. Kemudian untuk lampu indikator yang kedua kuning ini lampu indikator motor bekerja forward. Kemudian lampu merah yang satu ini adalah lampu indikator bahwa terjadi gangguan, bisa beban lebih ataupun ditekan saklar emergency. Oke, kita masuk ke dalamnya. Di sini kita menggunakan terminal Kasuga. Terminal di sini kita gunakan atau kita rancang untuk suplai daya dari jala-jala PLN. Ini untuk kontrolnya dan ini untuk ke beban atau ke motornya. Kita menggunakan 2 buah konduktor ya, konduktor 1 atau konduktor forward dan konduktor 2 untuk reverse, dan kita menggunakan TOR thermal overload relay yang akan berfungsi jika terjadi beban lebih, dan kita menggunakan MCB 1 fasa guna 1 kontrolnya dan MCB 3 fasa guna 1 dayanya. Dan tidak lupa ini adalah PLC-nya yang akan kita gunakan untuk memprogram atau mengkontrol untuk instalasi motor listriknya. Ini alat ukur yang kita gunakan, ada multimeter, ada tachometer, dan ada meter. Tachometer ini sendiri untuk menghitung putaran motor, rotasinya, dan untuk meter ini kita gunakan untuk menghitung tahanan isolasi. Nanti pada kabel-kabel yang terpasang di sini, ini akan kita hitung tahanan isolasinya. Kemudian untuk multimeter ini sendiri, ini kita gunakan sebagai untuk mengetahui kualitas dari ini. Sebelum kita gunakan, ini harus dipastikan harus kondisinya baik. Kita gunakan multi. Untuk NO sendiri, ketika dicek itu menggunakan multi, dia jarumnya tidak bergerak. Tapi apabila ditekan, dia akan bergerak. Kebalikannya dengan NC, saat tombol tidak ditekan, jarum bergerak, tetapi saat tombol ditekan, jarum berhenti bergerak. Kita buktikan. Untuk NC-nya, jarum bergerak. Itu karena kita tidak menekannya. Kemudian untuk yang NO-nya, jarum tidak bergerak. Tapi nanti ketika kita tekan, jarum akan bergerak seperti ini.
Itu juga berlaku di MC dan MCB. Semuanya kontak NO dan kontak NC sama sifatnya seperti di push button ini. Kemudian ini adalah bebannya berupa motor listrik 3 fasa. Nanti kita akan juga mengecek di sini keluarannya ada U1, V1 dan W1, U2, V2 dan W2. Kita akan mengeceknya di situ nanti sebelum digunakan apakah ada yang terputus atau kondisinya baik. Kemudian peralatan berikutnya ini ada peralatan tangan hand tool. Di sini kita gunakan obeng plus dan min masing-masing 2, satu besar satu kecil. Dan peralatan tangan lainnya ada tang kombinasi, tang potong, tang lancip, dan tang crimping. Untuk mempermudah kita pakai corslet supaya bisa dibantu dalam penggunaan obengnya. Di sini juga kita siapkan skun atau sepatu kabel ya untuk mempermudah pemasangan di rangkaian. Ini adalah contoh-contoh kabelnya yang akan kita gunakan. Semuanya NYAF. Semuanya NYAF. Dan yang paling utama kita siapkan persiapan untuk ketiganya. Ada helm, sarung tangan, baju kerja, dan sepatu safety. Ini adalah persiapan guna pelaksanaan instalasi motor listrik reverse forward dalam rangka Diklat Online VEDC Malang. Terima kasih.